Ini sudah masuk ya terpisnya. Ini berkah ini itu. Bisa silakan itu benda. Pak ini. Jangan itu sih. Bisa silat. Nih, bisa nih. Kenapa? Bulan. Nih, berdiri. Baik, selamat siang anak-anak. Om Swastiastu. Baik, untuk materi selanjutnya kita ke teknik pencak silat atau teknik pukulan. Nah, di sini kita ke teknik pukulan. Gerakan atau pukulan bisa digunakan untuk menyerang lawan ataupun bertahan. Ada 4 teknik pukul, yaitu pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul atau melingkar, dan teknik tangkisan. Teknik tangkisan menjadi teknik dasar yang penting untuk bertahan. Tangkisan juga merupakan salah satu pertahanan dari serangan lawan. Nah, di sini ada 3 jenis tangkisan, yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, dan tangkisan atas. Sarananya sekarang nah ini. Dan teknik guntingan. Nah, Pak ulang dari pukulan dulu ya, dari pukulan. Nah, teknik pukulan. Teknik pukulan, pukul lurus, yaitu kuda-kuda kalian harus pas gitu, jangan terlalu bongkok, enggak gitu. Dan tangan kalian lurus di depan mata, lurus kayak gini, lurus. Itu pukulan lurus. Dan untuk pukulan tegak, nah sama kayak kuda-kuda kalian harus kuat juga, dan agak ke atas dikit, agak ke atas sini dikit. Tadi kan lurus gini, sekarang agak ke atas, pukulan tegak. Dan pukulan bandul. Nah, pukulan bandul seperti apa? Pukulan bandul. Ya, ingat pukulan bandul. Kayak gitu. Itu pukulan bandul. Pukulan melingkar. Biasa. Nah,
Pukul melingkar kayak gini. Nah, itu pukulan melingkar. Ingat, di sini ada 4 pukulan, yaitu lurus, tegak, bandul, dan melingkar. Nah, kalian bisa belajar di rumah atau mempraktekkan di rumah juga untuk pukulan ini. Nah, Pak, lanjut ke tangkisan. Tangkisan yaitu ada 3, tangkisan dalam, luar, tangkisan atas, Pak, tambah lagi 1, tangkisan bawah. Tangkisan sama kayak pukulan. Nah, tangkisan dalam gimana? Gimana tangkisan dalam? Tangkisan dalam, depan dada, tangan depan dada. Tangkisan dalam. Tangkisan luar, gimana? Tangkisan keluar. Itu tangkisan keluar. Tangkisan ke atas, anak-anak. Tangkisan ke atas. Tangkisan ke bawah, Nah, itu tangkisannya. Itu teknik tangkisan. Sekarang, Pak lanjut ke teknik guntingan. Nah, teknik guntingan, teknik dasar pencak silat. Guntingan ini merupakan salah satu teknik untuk menjatuhkan lawan. Guntingan dalam pencak silat adalah posisi menyerang untuk menjatuhkan lawan dengan sasaran kuda-kuda lawan. Nah, kalian menyerang kuda-kuda lawannya. Metodenya adalah kaki berlawanan dengan menjepit. Jenis teknik ini dalam pencak silat, guntingan ada depan, samping, belakang, dan atas. Itu guntingan. Nah, sarana dan prasarananya sekarang. Gelanggang. Nah, gelanggang merupakan lapangan atau area tempat pertandingan pencak silat berlangsung. Ukuran gelanggangan dalam pencak silat menurut standarnya adalah dengan luas 10 meter persegi. Masing-masing panjang dan lebarnya adalah 10 meter dengan lingkaran tengah dan lingkaran kedua masing-masing berdiameter 8 meter. Nah, ini dia. Nah, lihat. Bisa lihat gambarnya? Nah, di sini 10 meter persegi. Ke sini 10, ke sini 10, ke sini 10, ke sini 10. Dan lingkaran luar ini, nah ini 8 meter. Yang dalam lingkaran ini 3 meter. Ini gelanggang dalam seperti arenanya ini. Sarana prasarana silat apa aja? Nah, pertama, formulir pertandingan dan alat tulis. Nah, di sini harus wajib ada formulirnya. Setiap atlet yang akan bertanding harus mengisi formulir pendaftaran. Formulir pertandingan diperlukan para juri untuk mengetahui identitas peserta atau atlet yang ikut pertandingan. Sedangkan alat tulis guna untuk melakukan coretan yang diperlukan untuk menilai peserta. Atau kalau ada salah teknik kalian dicoret. Ini sarana lagi. Ada gong, fluid, dan bel. Nah, di sini ketiga pelengkap ini nantinya akan digunakan oleh wasit, juru tanding, dan juri selama pertandingan berlangsung.
Masing-masing perlengkapan ini nantinya akan dibunyikan oleh yang bertugas. Fungsinya adalah sebagai penanda tertentu ketika pertandingan berlangsung. Sekarang kita ke meja dan kursi untuk prasarananya. Nah, perlengkapan selanjutnya itu meja dan kursi. Juri untuk para juri. Kursi juri, meja juri harus lengkap sana. Meja yang dibutuhkan biasanya adalah meja kecil yang disusun menjadi satu. Digunakan sebagai tempat juri untuk menilai dalam proses pertandingan berlangsung. Bendera. Di sini juga perlu bendera. Bendera yang disiapkan adalah bendera kecil warna biru, merah, dan kuning. Yang memiliki tangkai masing-masing bendera memiliki ukuran 30 cm x 30 cm. Bendera kuning menggunakan oleh wasit, sedangkan bendera biru dan merah digunakan oleh juru tanding yang ada di sisi lapangan. Nah, di sini tempat juru tanding. Nah, di sini bendera merah, ya, sudah. Nah, juru tanding. Sekarang kita lanjut ke lampu babak. Lampu babak ini berwarna merah, biru, dan kuning. Lampu babak dinyalakan sesuai dengan berlangsungnya proses pertandingan pencaksilat. Lampu babak berfungsi untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang yang diwakili oleh masing-masing warna tersebut. Kita ke papan informasi dan papan penilaian. Sesuai dengan namanya, masing-masing papan informasi dan papan penilaian digunakan sebagai tempat yang berisi informasi mengenai pertandingan dan juga nilai yang diperoleh oleh peserta pertandingan. Nah, di sini timbangan. Timbangan digunakan ketika menimbang ukur berat badan peserta pertandingan. Tujuan untuk memastikan apakah berat badan atlet sudah sesuai dengan kelas yang dimainkan atau yang ditentukan atau yang mendaftarkan dirinya di sana, biar nggak lewat nanti berat badannya gitu. Penimbangan berat badan biasanya dilakukan di awal ketika atlet mengisi formulir pendaftaran. Nah, kain lap dan ember. Kain lap dan ember berfungsi sebagai tempat dan alat untuk menggelap atau mengeringkan area tempat berlangsungnya pertandingan. Jika sewaktu-waktu area itu licin, maka akan dilap dengan kain lap yang telah sengaja disiapkan penyelenggara. Seragam pencaksilat. Nah, sini harus wajib menggunakan seragam pencaksilat yang dilengkapi dengan sabuk yang sesuai dengan tingkatnya. Seragam terdiri dari baju dan celana silat warna hitam dengan bag IFSI di bagian dada sebelah kiri. Perlindungan tubuh atau body protector. Nah, kalian pernah lihat pencaksilat menggunakan body protector atau pelindung tubuh? Pernah kan? Nah, fungsinya itu untuk melindungi bagian tubuh dari cedera akibat serangan yang dilakukan ketika latihan atau pertandingan.
Body protector tersebut antara lain pelindung tulang kering kaki. Nah, di bawah tulang kering kalian ada juga body protector atau pelindung. Habis itu perlindungan kemaluan juga ada, dan perlindungan bagian depan tubuh yang terbentuk seperti rompi. Pelindung tubuh ini biasanya menjadi perlengkapan wajib dalam pertandingan pencaksilat. Harus wajib ada untuk menghindari cedera yang berat. Nah, sini stopwatch adalah salah satu kelengkapan yang digunakan dalam sesi latihan maupun turnamen pencaksilat yang berfungsi sebagai timer. Dalam sesi latihan, stopwatch digunakan untuk menghitung jumlah tendangan pukulan seorang atlet dalam waktu tertentu. Ya, waktu tertentu yang ditetapkan. Sedangkan dalam turnamen, stopwatch digunakan sebagai timer dalam masing-masing sesi. Nah, seperti ronde memakai waktu. Nah, di sini kelengkapan selanjutnya matras. Perlengkapan pencaksilat yang terakhir yaitu matras. Matras adalah jenis kasur atau busa yang digunakan sebagai alat atau alas. Matras berguna untuk menghindari benturan langsung antara tubuh dan lantai ketika latihan berlangsung, atau ketika kita dalam pertandingan menghindari cedera langsung ke lantai. Matras juga berguna untuk meminimalisir terjadinya cedera fisik atau benturan fisik yang bisa saja terjadi ketika latihan dan pertandingan langsung antara dua orang. Nah, sekarang ketentuan pertandingan. Nah, di sini kalian harus mengingat, boleh mencatat, boleh. Ini ketentuan bertanding. Baik, pertandingan pencaksilat dilakukan oleh dua orang atau dua pesilat yang saling berhadapan untuk mencapai presentasi. Nah, di sini pertama, melakukan pembelaan dalam kurung hindaran, elakan, dan tangkisan. 2. Melakukan serangan pada kasaran, serangan tangan, dan kaki. 3. Menjatuhkan lawan. 4. Mengunci. Nah, ini ketentuannya. Di luar ini tidak masuk poinnya. Dan B, bertanding bersilat dilakukan dalam 3 babak dengan masing-masing babak selama 2 menit dan istirahat antara babak yaitu 1 menit. Sekarang ketentuan kemenangan. Peraturan tanding pencaksilat memuat ketentuan kemenangan sebagai berikut. Nah, 1. Menang angka. Jika pertandingan selesai 3 babak dan juri memenangkan salah satu pesilat dengan jumlah angka lebih banyak dari lawan. Yang B. Menang teknik jika lawannya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena 1. Dinyatakan diri tidak dapat meneruskan pertandingan. 2. Atas keputusan dokter pertandingan karena kondisi atlet mungkin membahayakan jika atau dipaksakan. 3. Atas permintaan pelatih. C. Menang mutlak jika lawannya jatuh karena serangan yang sah dan tidak sadar setelah hitungan sampai 10 dalam waktu 10 detik.
sekarang menang diskualifikasi jika 1. Lawan mendapat peringatan 3 kali setelah peringatan yang kedua. 2. Lawan melakukan pelanggaran berat yang diberikan hukum langsung diskualifikasi. 3. Lawan melakukan pelanggaran tingkat pertama dan lawan cedera tidak dapat melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Nah, E. Menang karena pertandingan tidak seimbang. F. Menang karena lawan tidak hadir dalam pertandingan atau mengundurkan diri. Diskualifikasi diberikan bila pesilat 1. Mendapatkan peringatan setelah peringatan kedua. 2. Melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur kesengajaan yang bertentangan dengan norma keolahragaan atau melakukan pelanggaran yang berat. 3. Melakukan pelanggaran tingkat pertama dan lawan cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Nah, di sini ketentuan penilaian. Nah, ketentuan penilaian dalam peraturan pertandingan pencak silat adalah sebagai berikut. A. Nilai 1. 1. Elakan atau tangkisan yang berhasil berlangsung disusul oleh serangan yang masuk pada sasaran atau teknik jatuhan yang berhasil. Nah, itu nilainya 1. 2. Serangan tangan yang masuk pada sasaran. Nilainya 1 itu. B. Nilai 2. Nilai 2. Serangan kaki yang masuk pada sasaran. Misalnya guntingan masuk, mengunci lawan masuk, nilainya 2. 3. Nilai 3. Menjatuhkan lawan. Nah, menjatuhkan lawan dengan serangan yang kuat. 4. Mengunci lawan. Nah, di sini mengunci lawan nilai paling tertinggi. Nah, di sini ingat ketentuan penilaiannya harus diingat atau dicatat oleh sekarang peraturan pencak silat. Nah, peraturannya selain nilai-nilai di atas diberikan nilai kerapian teknik, yaitu penilaian atas kaidah-kaidah permainan pencak silat dengan nilai terendah 2 dan nilai tertinggi ada 5 pada setiap babak. Nah, sasaran yang boleh diserang adalah bagian tubuh kecuali leher ke atas dan kemaluan. Sasaran yang boleh diserang adalah bagian tubuh kecuali leher ke atas dan kemaluan. Nah, itu. Dan yang 1, dada, perut, pinggang kiri, pinggang kanan, punggung. 5. Sedangkan tungkai dan tangan dapat dijadikan sasaran serangan dengan menjatuhkan dan mengunci, tetapi tidak mempunyai nilai sebagai serangan perkenaan. Nah, sampai di sini, apa kalian sudah ada pertanyaan, sudah mengerti, paham? Nah, nanti untuk kalian lebih tahu gimana pukulan, gimana kuda-kuda, gimana tangkisan, kalian boleh praktekkan di rumah. Untuk ya menjaga imun kalian dengan olahraga tangkisan, pukulan, atau pencak silat ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum Pak tutup? Baik.
Kalau gitu, Bapak tutup ya dengan promo Sati. Om Sati, Sati, Sati. Selamat siang. Sedang belanja dengan jangan-jangan sebuah
Oke, selamat siang anak-anak kelas 10. Jadi hari ini kembali lagi Mr. Putra nukar jadwal ya. Seharusnya Mr. Putra ngajar di hari Senin, cuma sekarang ditukar lagi sama Bu Midi. Jadi Mr. Putra sekarang akan mengajar mata pelajaran reception seperti biasanya. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, nah sebelum Mr. Putra melanjutkan untuk memulai SOP-nya, di mana waktu pertemuan terakhir kita kan sudah membahas itu sampai SOP 7. Dari SOP 1, salam, sampai SOP 7. Oke, Mr. Putra mau reminding aja untuk kalian. Nah, brainstorming sedikit ya, biar kalian ingat tuh waktu ini. SOP 1, ada yang bisa memberikan contoh gimana cara menyebutkannya kalau ada tamu? Udah ada 2 orang yang present ya. Bahasanya ya, misalkan nanti kalau ada tamu datang, kalian kayak gini misalkan, tangan dicakupkan, kemudian yang kalian ucapkan untuk SOP 1 itu apa? Ini sih harusnya udah banyak yang tahu ya, karena praktek giving information pakai yang juga. Oke, yang paling pertama angkat tangan, Tisha. Silakan, Tisha. Udah kedengeran, Pak? Udah? Udah. Deketin lagi dikit aja, Tisha, biar kedengeran lebih jelas. Udah. Udah. Jadi, good afternoon. Welcome to Ratnawarta Hotel. I'm Tisha. As your receptionist, may I assist you? Okay, good. Okay, Tisha ya. Kita lupa bawa daftar bentar. Oke, bagus tuh contoh dari Tisha. Jadi yang Tisha itu udah paling lengkap tuh contohnya. Jadi sebutkan good afternoon, and then welcome to Ratnawarta Hotel, and then menyebutkan nama sendiri, I'm Tisha as the receptionist today, and then yang the last itu menawarkan bantuan, may I assist you. Nah itu kalau kalian sambutannya secara lengkap, seperti yang penjelasan waktu semester 1, pada saat cara menyambut tamu. Bisa dengan cara yang lebih simpel, tanpa menyebutkan identitas diri. Jadi cukup kalian menyebutkan salam,
ucapkan selamat datang, dan menawarkan bantuan. Ada yang bisa memberikan contoh selain Tisha? Tanpa menyebutkan identitas sekarang. Astiti, Utari. Silakan. Udah kedengeran, Mister? Kedengeran. Jadi, contohnya yaitu, Good morning, welcome to Ratnawarta Hotel. May I assist you? Good. Good morning, welcome to Ratnawarta Hotel. May I assist you? Nah, yang seperti itu. Good. Silakan di mute lagi ya. Astiti. Kalau nyamuk sih, Mr. Putra udah yakin sama kalian semua udah bisa-bisa. Kemudian, step yang kedua, menanyakan adanya reservasi atau pemesanan kamar. Apakah Anda sudah membuat pemesanan kamar sebelumnya? Siapa yang bisa? Gusti Ayu Dita Artika Pratiwi. Coba. Sudah kedengeran, Mister? Ya, kedengeran. Cuma Jadi ya, suaranya ya. menanyakan Semua nih dari awal tadi. kita bisa bilang, do you have a reservation before? Coba ulangi sekali lagi. Do you have a reservation before? Nah, benar. Do you have a reservation before? Nah, Gusti Ayudita Apinam. Oke. Kemudian, anggap saja Mr. Putra tamunya ya. No, I don't have. Nah, kamu bilang nggak punya. Berarti ambil yang A atau yang B, kira-kira. Yang B ya, belum memesan. Nah, kamu bilang belum memesan. Berarti yang B yang kalian lakukan adalah, nah, yang pertama menanyakan lama tamu akan menginap. Siapa yang bisa beri contoh? Bunga pertama, Bunga. Bunga Widyasari. Hilang namanya lagi. Nggak jadi berarti. Putra ambil Cika kalau gitu ya, Cika Handayani. P2. Udah kedengeran, Mister? Ya, kedengeran. Jadi untuk menanyakan berapa lama tamu menginap itu, how long would you like to stay here? Nah, how long would you like to stay here? Nah, boleh. P2. Oke, good. Lanjut, kemudian I would like to stay 3 nights. Ingat-ingat ya informasi Mr. Putra karena nanti akan nyambung nih. Akan nyambung dengan selanjutnya setelah 7 itu. I would like to stay 3 nights. Menanyakan jumlah kamar yang ingin dipesan. Agus Kurniawan. Sudah kedengeran, Mister? Yes, kedengeran? Jadi menanyakan jumlah kamar, yaitu may I know for how many rooms would you like? How many rooms would you like? Oke, boleh. Good. Silakan di-mute lagi, Agus. How many room would you like? I need 1 room. Kamunya bilang, I need 1 room. Lanjut, kemudian tanggal kedatangan. Coba tanyakan tanggal kedatangan. Yuk, Mr. Putra, coba selain yang sudah-sudah, ada lagi yang ingin? Kalau enggak, ya Mr. Putra tunjuk yang paling awal. Oke, Agus lagi. Jadi contoh kalimat untuk menanyakan tanggal kedatangan. Kedatangan. What date you will be check-in? What date you will be check-in? Ingat juga ya, kalau nanti tamunya pas praktek itu cowok, tambah sir belakangnya. Kalau dia cewek, agak berumur kelihatan, madam. Tapi kalau muda, kelihatan, itu bisa pakai miss. Ya. Nah, berarti, what date you will be check-in, sir? Nah, kalau cowok, entah muda, entah tua, pakai sir. Kayak gitu ya. Oke, good tadi ya, Gus. Kemudian, I would like to check-in today. Berarti pas hari ini dia mau check-in. Pas dia langsung menghadap itu, dia mau check-in. And then, tanyakan tipe kamar yang diinginkan. Ada yang bisa? Bunga Widyasari?
Sudah kedengaran, Miss? Yes, kedengaran. Jadi contohnya, what type of room do you want? What type of room atau what kind of room do you want? Nah, itu boleh. Silakan lihat lagi. Ya. Ceritanya di sini Mr. Putra nyebutnya langsung ya, tipe kamar apa. Anggap aja Mr. Putra udah tahu tipe kamar di hotel sana. I want suite room. Misalkan Mr. Putra pengen suite room. Cuma namanya bukan Mr. Putra nanti yang dipakai ya. I want suite room. Nah, tetapi nanti pas kalian praktek atau pas kalian di hotel kerja, nanti anggap saja kalian nanti jadi petugas front office-nya ya. Pas di reception kalian dapat bagian. Pas kalian nanya, what kind of room do you want? Kadang-kadang ada tamu yang nggak tahu tipe kamar yang dipunyai oleh hotel itu. Mungkin dia nggak lihat brosurnya sebelumnya atau nggak sempat lihat websitenya sebelumnya. Kadang tamu itu menjawab, actually I don't know what type of room do you have. Sebenarnya saya nggak tahu tipe kamar apa yang Anda punya. Can you please explain about that? Jadi, dia meminta kalian untuk menjelaskan tipe kamar apa aja yang ada. Nanti kalian akan jelaskan tipe kamar seperti waktu kita memberikan informasi di praktek semester 1 itu, kalau kalian masih ingat. In our hotel, we have, misalkan 4 type of room, kayak gitu tuh. First gini, second gini, dan lain-lain gini. Nah, kayak gitu kalian berarti jelaskan nanti ya, pas praktek. Kalau nanti pengujinya menanyakan hal seperti itu. And then, setelah tipe kamar, cuma Mr. Putra perlu jelaskan di kalian, jangan langsung di sini jelaskan ya. Habiskan dulu ini bertanya, habiskan dulu bertanya semuanya, baru kalian kan dapat informasi tentang tanggal itu ada kamar yang kosong nggak? Ingat nggak waktu kita pengisian conventional chat kelas 10, semester 1? Kan ada tuh yang sudah terisi tamu, ada yang belum terisi tamu. Jadi nanti yang perlu kalian jelaskan adalah yang masih tersedia untuk tamunya. Berarti yang udah isi